Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Maziyatun Nisa yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu saat ini Allah ta'ala ampunkan segala dosa kita, Allah ta'ala berikan kemudahan dalam urusan kita, Allah ta'ala berikan kekuatan dan istiqomah dalam ibadah dan taat kepadanya, Allah ta'ala berikan, limpahkan pada kita nikmat sehat afiat lahir batin kita, amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita masuk kepada pembahasan wajib puasa Ramadan di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Adapun satu pasal yajibu yang wajib shaumu ramadhana, puasa Ramadan, bi ahadi umuri khamsatin dengan salah satu dari 5 hal atau 5 perkara. Jadi ibu-ibu, malam ini yang dibahas insya Allah adalah perkara-perkara atau hal yang mewajibkan puasa Ramadan. Maka kita kudu tahu dulu, kita nih wajib puasa Ramadan kapan? Itulah. Assalamualaikum. Kapan kita wajib puasa Ramadan? Ya bulan Ramadan. Maka kita harus tahu dulu, udah masuk apa belum bulan Ramadan. Yang mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan adalah masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Kalau belum masuk, udah wajib belum? Belum. Selama ini kita tahu udah masuk apa belum bulan Ramadan dari mana taunya? Dari mana? Hah? Dari sidang isbat. Seumur-umur kita puasa Ramadan, Bu. Pernah nggak kita ngelihat hilal? Iya, bukan hilal nama orang. Hilal itu anak bulan, Bu. Bulan muda. Bulan sabit, tahu bulan sabit bentukannya? Nah, kayak begitu, itu hilal. Nanti pertengahan bulan, bulannya sempurna, namanya bulan purnama, bulat. Kalau kita selama ini puasa Ramadan, taunya mulai wajib. Kenapa? Karena udah masuk bulan Ramadan. Taunya dari mana? Dari pemerintah saat sidang isbat. Dari mana taunya? Belum pernah kita ngelihat hilal beneran. Jadi begini, Bu, di dalam perkara atau hal yang mewajibkan daripada puasa Ramadan itu ada 5 perkara atau 5 hal, yang mana bila salah satunya ada, maka sudah wajib puasa Ramadan. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 hal atau 5 perkara yang akan dibahas malam ini yang ada di dalam kitab. Maka salah satunya udah cukup. Salah satunya udah cukup memenuhi adanya kewajiban puasa Ramadan. Ahaduha, salah satunya yang pertama, bikamali syabana 30 yauman, yaitu dengan istiqmal
dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Jadi kalau udah bulan Sya'ban, udah 30 Sya'ban, maka nggak ada 31. Masuk satu Ramadan. Gitu, Bu. Bisa nggak Sya'ban 29? Bisa jadi. Nggak ada 30-nya, langsung satu. Iya. Kenapa? Karena nanti malam 29, malam ke-30 atau 29 malam itu biasanya orang udah pada melihat hilal. Di malam ke-30 artinya 29 Sya'ban malam menjelang maghrib udah ada yang melihat hilal, maka langsung masuk satu Ramadan. Kalau nggak kelihatan hilal, maka Sya'ban genep jadi 30. Kalau udah 30, udah besokannya puasa, yaitu masuk satu Ramadan. Begitu, Bu. Jadi yang pertama yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan adalah bulan Sya'bannya udah nyampe 30. Artinya genep, istikmal, sempurna bulan Sya'ban ada 30 hari bulan Sya'ban. Nggak ada 31 kalau Hijriyah tuh. Kalau Miladiyah Masehi ada yang sampai 31, 31, ada yang 28, ada yang 29. Tapi kalau bulan Hijriyah, ya bulan Qamariyah kan perhitungannya bulan, lebih gampang. Ada 29, 30, 29, 30 kebanyakan. Nggak ada yang sampai 31. Maka kalau Sya'ban udah 30, langsung besoknya masuk satu Ramadan. Jangan langsung dikira-kira lagi. Nggak ngeliat hilal, udah pasti. Kalau udah 30 Sya'ban, besokannya satu. Makanya kan hadisnya gitu. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in gumma 'alaikum, ya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Sempurnain. Kalau nggak kelihatan tuh malam 29, nggak kelihatan hilal, ketutupan awan mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ketika Sya'ban sudah 30 hari, besoknya puasa. Itu yang pertama, Bu. Wa tsaniha, dan yang kedua, bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan melihatnya hilal, tadi hilal apa, Bu? Anak bulan, ya bulan sabit muda. Bi ru'yatil hilali, dengan melihat hilal, fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya. Wa in kana fasikon, meskipun dia orang fasik. Orang fasik tuh orang yang masih doyan maksiat. Kadang ninggalin perintah, nggak ngelakuin taat, tuh orang fasik. Maka ketika ada orang yang melihat hilal, misalkan begini, Bu, ada orang melihat hilal, tuh orangnya nggak pernah sembahyang, jarang kelihatan sholat, maksiat mulu. Cuman lempengan pemerintah lagi sidang isbat, lagi menentukan ini segala macam. Nah, dia naik ke atas loteng tuh di rumahnya, ngelihat, wah, itu hilal tuh. Itu dia lihat bulan di situ. Maka nggak wajib bagi dia, wajib bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Ketika dia melihat hilal, meskipun nanti sidang isbat itu menentukan nggak ada yang melihat hilal, bulan Sya'ban genap 30 hari. Ini orang fasik yang melihat hilal, wajib bagi dirinya saja untuk berpuasa, nggak perlu diumumin. Kalau diumumin ya nggak masuk kriteria juga dia, karena orang fasik. Orang yang melihat hilal tuh benar-benar kudu orang-orang yang soleh, orang yang taat. Nggak sembarang orang yang melihat hilal. Perempuan juga nggak ada masuk kriteria, kudu laki yang melihat hilal. Perempuan nggak masuk kriteria. Nah, ketika orang fasik melihat adanya hilal,
maka dia wajib berpuasa Ramadan. Nggak mesti ngajak-ngajak, tadi saya ngelihat hilal. Siapa yang mau percaya juga? Orangnya begitu, ya kadang masih suka maksiat segala macam, bohong, suka nipu orang. Dia bilang ngumumin gitu, ya kita kagak percaya. Nah itu orang yang fasik begitu, dia wajib bagi dirinya sendiri untuk memulai berpuasa Ramadan pada saat itu. Besoknya dia puasa, meskipun kebanyakan orang pada nggak puasa, tapi dia wajib. Paham bu? Karena apa dia wajib? Karena dia melihat. Wasali suhad, dan yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin, dengan ditetapkannya itu hilal fi haqqi man, bagi orang lam yarahu yang belum melihat itu hilal bi'adli syahadatin, dengan adil syahadah. Adil syahadah orang yang adil, orang yang jujur. Yang syahadah tuh yang kesaksiannya bisa dipercaya. Adil syahadah tuh ada syaratnya bu. Orang yang adil syahadah, yang pertama syaratnya tuh dia mesti laki, kemudian merdeka. Orang laki merdeka. Jadi kalau perempuan boleh nggak jadi adil syahadah, orang yang menyaksikan hilal? Nggak bisa. Kudu laki, kudu merdeka. Kemudian orangnya sadar. Orangnya sadar, bisa bicara, bisa ngelihat, bisa denger. Lalu orangnya rasyid, benar, bijaksana. Laki, merdeka, sadar, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Orangnya bijaksana, kemudian punya muru'ah. Muru'ah itu artinya memiliki kehormatan, disegani orang, memiliki kehormatan. Dan yang pastinya orang yang menjadi adil syahadah itu yang dikatakan adalah tidak melakukan dosa besar. Kudu begitu bu, tidak melakukan dosa besar. Lalu tidak juga melakukan dosa kecil terus menerus. Tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Bahkan ketaatannya lebih nampak dibanding kemaksiatannya. Tuh harus seperti itu yang menyaksikan hilal orangnya. Enggak sembarang adil syahadah. Meskipun satu orang tapi memenuhi syarat begitu, ketika dia melihat hilal, maka semua orang umum kebanyakan wajib berpuasa saat itu. Itu adil syahadah. Ini kebanyakan kita. Ini contohnya kayak pemerintah. Ini makanya yang nomor 3 nih, dengan ditetapkannya hilal. Kan kita nggak ngelihat. Yang ngelihat siapa? Pemerintah. Pemerintah juga pemerintah yang ngelihat. Enggak, kan disebar tuh ada orang-orang yang adil syahadah nih. Orang yang adil, orang yang jujur, yang kesaksiannya bisa dipercaya. Nanti mereka pun menyerahkan lagi ke hakim. Hakim di sini adalah sebagai pemerintah. Siapa yang menjadi pemerintah di situ? Menteri Agama. Diserahkan lagi, disepakati. Siap, udah jatuh, masuk hilal, besok Ramadan. Begitu. Kudu begitu dulu. Beda main tadi yang orang fasik melihat, ketika dia pun membawa ke hakim syahadah atas saksian dia ngelihat hilal, dia bawa ke Menteri Agama. Lah belum tentu di ACC. Iya, nggak dipercaya. Ditanya dulu, ente siapa? Ente dari mana? Kelakuan ente bagaimana? Kok mabok begini? Ya nggak dapet begitu. Tapi dia wajib berpuasa. Kalau yang ini dengan kesaksian satu orang yang adil syahadah, kemudian ditentukan oleh pemerintah karena melihat hilal, besok
puasa Ramadan. Wajib semuanya tuh. Kebanyakan orang wajib puasa Ramadan. Makanya di situ bitsubutihi, dengan ditetapkannya hilal. Bagi kita nih orang-orang yang tidak melihat hilal, ngikutan begitu, ngikut keputusan, ngikut sidang isbat. Makanya namanya isbat. Bukan isbat, penetapan. Sama bahasanya bitsubutihi, subut, ditetapkannya, isbat. Ya, isbat artinya apa? Penetapan, ditetapkan oleh pemerintah. Yang ngelihat siapa tadi? Adil syahadah. Meskipun satu orang. Nah kayak kemarin lama nungguin kita di Aceh ngelihat, tuh semuanya udah puasa. Kalau memang ditetapkan, kan begitu. Semuanya besok puasa. Nah itu kebanyakan kita. Ya, ini yang nomor 3 yang kita pakai di Indonesia ini, di negara kita, dengan ditetapkannya. Cuman kalau kagak ngelihat juga, udah genepin berapa? Syaban jadi 30 hari. Ngerti Bu? Paham Bu? Gampang kan? Ya, cuman memang Ibu bakal mau ngelihat hilal, naik-naik ke atas lihat. Yang penting ilmunya punya. Kalau ntar ngeliatin TV pemerintah lagi isbat, wah bener nih begini nih, wah salah nih. Kayaknya Ibu kata tahu ada ilmunya. Warabi'uha, dan yang keempatnya, bi ikhbari ajli riwayatin mausukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla, dengan khabar atau dikhabarkannya adli riwayatin, orang yang adli riwayah. Adil riwayat, orang yang adil. Beda dengan adil syahadah tadi. Adil syahadah ma adil riwayat beda. Mausukin bihi, yang terpercaya. Sawaun, sama halnya, waqa fil qalbi sidquhu, terjadi di dalam hati sidquhu, kebenarannya, amla, atau tidak terjadi. Au ghairi mausukin bihi, atau tidak terpercaya, in waqa'a, jika terjadi, fil qalbi, di dalam hati, sidquhu, kebenarannya. Jadi ada 2 level Bu di sini. Ada 2 tingkatan. Kalau tadi yang nomor 3 wajib puasa Ramadan, karena apa? Karena ada ketetapan. Dengan ditetapkannya masuk bulan Ramadan besok, karena ada yang lihat hilal. Siapa? Orang yang adil syahadat tadi. Tapi kalau yang ini, yang nomor 3, karena dikhabarkan. Kita dikasih tahu sama siapa? Sama orang yang adil riwayah. Kalau yang adil riwayah, syaratnya apa? Yang adil riwayah itu syaratnya adalah semua sama seperti syarat adil syahadah, kecuali adil riwayah perempuan boleh masuk syarat, perempuan nggak apa-apa. Ama nggak mesti merdeka, budak juga boleh masuk syarat. Kalau tadi adil syahadah kudu laki, tapi kalau adil riwayah laki perempuan boleh. Tuh begitu. Nih, begini Bu maksudnya. Tadi yang adil riwayah udah paham dulu tuh ya. Kalau perempuan boleh nggak masuk sini. Kalau adil syahadah perempuan masuk gak kategori? Nggak masuk. Nah, Ibu lagi jemur, lagi ngangkat jemuran sore-sore, ya, di loteng. Ibu ngeliat nih hilal tuh. Udah mau masuk, lagi maghrib, Ibu ngeliat hilal. Ibu ngasih tahu ke suami, Bang, saya ngeliat hilal. Berarti besok puasa nggak? Besok puasa nggak? Kenapa puasa? Karena ngeliat hilal. Tapi kalau kata suaminya, gua nggak percaya sama lu. Kata bininya, kan saya nggak pernah bohong Bang. Nah, masuknya ke mausukin bi, artinya orang yang terpercaya. Punya bini yang dipercaya, bininya ngasih tahu ke lakinya nih, saya ngeliat hilal. Nah, umpamanya nih laki dalam hatinya, yang bener, ragu dia, atau percaya dia. Kalau udah percaya mah udah besok puasa.
bininya puasa, lakinya puasa. Tapi kalau ada keyakinannya itu seorang suaminya, yang bener ente salah lihat kali. Ternyata pas ketetapan hilal sidang isbat pemerintah menentukan nggak ada yang lihat hilal, cuman bininya ngelihat. Maka wajib gak dia? Wajib gak suaminya? Wajib gak suaminya? Wajib gak suaminya? Assalamualaikum. Wajib gak? Wajib. Amla sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu, mau hatinya ngebenerin atau tidak membenarkan apa yang dilihat istrinya. Karena istrinya adalah orang yang terpercaya, maka suaminya wajib, bininya apalagi wajib. Ngerti? Kalau saya ulang nih, bini ini, istri ini boleh nggak tadi perempuan masuk dalam adil riwayah? Boleh. Nah umpamanya nih istri ngelihat ada hilal, ngasih tahu ke suaminya, si istri ini adalah orang yang terpercaya. Ngomong ke lakinya, bang saya ngelihat hilal. Kata lakinya, ngelihat, ya udah besok kita puasa. Nah itu namanya percaya tuh lakinya. Sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu, berarti membenarkan apa yang dilihat oleh istrinya. Udah wajib puasa, suaminya puasa, bininya puasa. Nah ini kan kalimatnya ada amla, atau tidak terjadi, tidak membenarkan seorang laki apa yang disampaikan sama istrinya, padahal istrinya adalah orang terpercaya. Kenapa suami tidak membenarkan? Karena tadi isbat pemerintah dibilangnya bulan masuk besok Ramadan. Nah ini agak ragu mau membenarkan. Nggak membenarkan berarti lakinya, tapi wajib puasa nggak? Wajib. Kenapa? Karena istrinya adalah orang yang terpercaya. Paham? Paham bu? Iya gitu ya. Karena istrinya, intinya di situ tuh. Yang orang adil riwayatnya adalah mausuken deh, orang yang terpercaya. Kalau udah terpercaya dalam hati mau membenarkan atau tidak membenarkan, maka wajib. Kenapa wajib? Karena dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, nggak wajib. Bininya doang tuh. Kenapa? Karena dia yang lihat. Misalkan kita ngelihat, wah hilal, nggak ngomong-ngomong ke orang, wajib kita. Kecuali kita ngomong ke laki kita tuh tadi, laki kita jadi wajib. Kenapa? Karena kita istri yang terpercaya. Betul apa enggak tuh? Enggak, tadi istri yang terpercayanya betul apa enggak? Istri yang terpercaya, kita istri yang terpercaya, betul apa enggak? Bu? Gitu ya. Maksudnya begitu, maksudnya kita ini istri yang terpercaya, betul apa enggak? Nah, ngaku-ngaku namanya itu. Iya, belum tentu. Iya. Yang kedua, au ghairi mausukin bihi, atau orang yang tidak terpercaya. Nah ini adil riwayah juga, dia ngelihat adanya hilal, tapi ini orangnya nggak dipercaya. Ama kita sering bohong dah. Misalkan teman kita nih, dia ngelihat hilal, cuman emang dia sering bohong banget sama kita, bohong mulu, dikit-dikit bohong. Jadi kadang suka ngeledekin kita, bercanda, ngasih tahu dia, tadi saya ngelihat hilal. Nah kan kita ragu, apa orang dia suka bohong gitu, apa suka ngerjain kita ragu. Nah kalau yang kasusnya seperti ini, in waqa'a fil qalbi sidquhu, jikalau membenarkan kita di dalam hati maka wajib. Tapi kalau tidak membenarkan, tidak wajib bagi kita. Cuman tuh yang ngasih tahu wajib. Kenapa? Karena dia ngeliat hilal. Paham? Ini, Assalamualaikum. Dia masih bingung dia. Ini orang yang terpercaya, ngasih tahu Ibu Kokom nih, tadi saya ngeliat hilal. Bu Kokom mau percaya, mau membenarkan atau tidak membenarkan apa yang dilihat Kak Heni, wajib puasa Ramadan. Kak Heni wajib gak? Wajib. Kenapa? Karena dia ngelihat. Begitu tuh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, Kak Heni orangnya kagak dipercaya, sering bohong, sering ngerjain orang, sering iseng. Ngasih tahu ke Bu Kokom, tadi saya ngeliat hilal. Kalau Bu Kokom membenarkan, yang benar, iya, besok kita puasa. Nah puasa tuh. Tapi kalau kagak, lu megang bohong, pakai ngomong begitu sama gua,
Iya. Nah, kagak wajib kokom. Cuman kayak ini wajib gak? Wajib. Nah, paham tuh begitu? La ilaha illallah. Pedi dan Tain. Nah, detail benar. Iya. Assalamualaikum. Wa khamisuha dan yang kelima. Wa khamisuha dan yang kelimanya. Bidhanni dukhuli Ramadan dengan perkiraan masuknya bulan Ramadan bil ijtihadi dengan berijtihad, dengan berusaha. Fi man ishtabaha alaihi dzalika bagi orang yang tidak jelas atasnya hilal masuk bulan Ramadan. Ini yang kelima, Bu. Assalamualaikum. Yang kelima, masuknya Ramadan makai dikira-kira, makai disangka-sangka. Bagi siapa? Bagi orang yang kagak ngelihat hilal. Siapa? Yang kagak jelas baginya hilal. Bukan kita. Kita mah kalau diusahain masih bisa ngelihat. Ini emang dia kagak bisa ngelihat banget. Maka dia kudu berijtihad bahwa dia menyangka atau menduga-duga ini udah masuk Ramadan. Ini yang dimaksudkan adalah orang yang di dalam penjara. Orang yang di dalam penjara bawah tanah yang kagak ngelihat apa-apa dah. Dia menyangka dengan ijtihadnya ini udah masuk bulan Ramadan. Maka dia berpuasa. Boleh nggak? Boleh masuknya di sini. Kenapa? Karena dia dapat kabar enggak, dengar ketetapan enggak, ngelihat hilal enggak, ya udah dia dengan sangkaan ini udah masuk bulan Ramadan. Umpamanya dia keluar setelahnya, setelah sebulan 2 bulan dia keluar, pas di keluar dia kira-kira kemarin puasa kayaknya tanggalan sekian. Lah, ternyata pas dia puasa masuknya udah bulan Syawal, udah lewat, bukan Ramadan lagi. Jangan perkiraan dia kelewat, berarti ternyata udah bulan Syawal dan dia berpuasa Ramadan di bulan, sah nggak puasanya? Hah? Jawabnya sah tapi ragu. Takut ditanya kenapa sah. Diem dah habis itu. Kenapa sah puasanya? Iya, sah Bu, kecuali pas tanggal 1-nya. Pas tanggal 1 Syawalnya, kalau dia kena saat itu 1 Syawal dia berpuasa, boleh nggak 1 Syawal puasa? Nggak boleh, maka mesti kodok 1 puasa. Kenapa dia masih dibilang sah puasanya? Karena hitungannya kayak orang kodok puasa. Dia terlewat di bulan Ramadan kagak ngerjain puasa. Dia berkira-kira, dia berduga ini masuk bulan Ramadan padahal udah lewat jadi bulan Syawal. Maka puasanya dibilang sah. Kenapa? Karena hitungannya seperti kodok puasa. Yang kemarin Ramadan dia tertinggal. Kenapa? Karena kagak tahu udah masuk Ramadan. Tapi hitungannya tanggal 1 Syawal tetap dikudu kodok ulang lagi ntar. Kenapa? Karena 1 Syawal kagak boleh puasa. Itu Bu ya. Paham? Paham apa enggak? Ternyata pas dia hitung-hitung, lah kemarin pas puasa ternyata belum masuk Ramadan. Dia kira udah masuk Ramadan padahal masih bulan Sya'ban. Sah nggak puasanya? Puasanya sah nggak? Ini sah mulu. Puasanya sah nggak yang ini? Yang Sya'ban? Nggak terhitung puasa Ramadan. Terhitungnya puasa sunnah. Terhitungnya puasa sunnah. Kenapa? Karena emang puasa bulan Ramadan yang hakikinya belum masuk. Iya. Yang tadi maka hitungnya puasa sunnah. Kenapa? Karena bulan Ramadan yang sebenarnya belum masuk. Ntar dia kudu puasa lagi. Tapi kalau yang awalan, yang pertama tadi dia kelewat sampai bulan Syawal, sah nggak puasa Ramadannya?
Sah. Kenapa? Karena puasa bulan Ramadannya udah lewat, hitungannya jadi kodok. Kalau yang ini hitungannya emang Ramadannya belum masuk, jadi puasa sunnah. Paham, Bu? Nah, jadi begitu. Ada 5 hal atau 5 perkara yang mewajibkan, salah satunya kalau kena dapat berarti wajib puasa Ramadan. Ada berapa, Bu? 5. Nah, kesimpulannya dari yang 5 hal atau 5 perkara ini, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Yang bersifat umum artinya kewajiban berpuasanya bagi orang banyak. Yang mana? Yang tadi yang pertama, bikamali Sya'ban salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, maka banyak orang berpuasa. Ini bersifat umum. Yang kedua, yang bisubutihi, yang nomor 3 tuh, dengan ditetapkannya bagi orang yang melihat hilal, yaitu melalui orang adil yang syahadah, yang menyaksikan, yang kesaksiannya bisa dipercaya. Jika satu orang melihat dan ini adil syahadah, maka seluruhnya wajib puasa. Yang 3 sisanya hanya khusus sifatnya, berarti kewajiban puasanya bagi orang yang melihatnya, atau bagi orang yang juga dikhabarkan tadi, atau bagi orang yang tadi menduga-duga mengira masuk udah bulan Ramadan. Artinya kewajibannya nggak bersifat umum, nggak membuat banyak orang jadi berpuasa buat dirinya doang atau diri orang-orang yang diberitahu sama dirinya. Paham, Bu, sampai sini? Nah, jadi Ibu, kapan kita wajib puasa Ramadan? Kalau udah masuk bulan Ramadan. Ini 5 hal yang menyebabkan wajibnya puasa Ramadan. 5 perkara. Salah satunya, ya, jika salah satunya dari 5 perkara ini, maka sudah wajib kita puasa Ramadan. Deh, segitu aja dulu. Nanti kita lanjut. Faslun syurutu sihatihi arba'atu asya. Syarat-syarat puasa Ramadan ada 4 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.